oleh Pak Adi dan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah yang disangkakan terhadap Habib Rizik dengan FH ini adalah betul-betul menyangkut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana? Terus yang kedua, apakah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Nah, kalau kita mendengar tadi dari apa yang disampaikan tadi, saya kayaknya berkesimpulan juga, ya tidak mendahului majelis hakim, bahwa apa yang dilakukan ini belum masuk wilayah yang disebut wilayah publik. Ini kan baru anggap saja itu ada, kita anggap asumsikan ada antar FH dengan Habib Rizik. Nah, kalau kita lihat dari pasal-pasal rumusan, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pornografi itu, saya Pak Inting tidak ada melihat unsur-unsur kelalaian. Di situ jelas menunjukkan, kalau pasal 8 disebutkan tadi adalah unsur dengan jelas secara eksplisit menyebutkan faktor kesengajaan. Berarti ada proses mensrea. Pasal 4, pasal 6 juga harus ada kesengajaan. Apalagi pasal 4 dan pasal 6 itu sendiri ada pengecualian sendiri. Nah, itu menjadi persoalan sesungguhnya. Ini menjadi persoalan yang memang perlu diklarifikasi. Yang kedua tadi Bang Karni juga menyatakan proses, tadi kita kan mempersoalkan juga proses penyadapan. Bukan hanya lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan penyadapan, tapi konten penyadapan itu pun yang harus juga dipersoalkan. Mana wilayah-wilayah yang boleh dilakukan penyadapan, mana wilayah-wilayah yang tidak boleh dilakukan penyadapan, walaupun adalah institusi dan kelembagaan itu diberikan otoritas dan kewenangan untuk melakukan penyadapan itu. Tidak semua boleh dilakukan penyadapan. Saya dari dulu Bang Karni, dari sejak awal kita berdebat di LC, ini proses penyadapan ini menjadi persoalan. Ini masih menurut saya melanggar konstitusi kita. Undang-undang yang ada ini melanggar. Karena jelas secara eksplisit di konstitusi kita itu mengatakan proses penyadapan ini harus dibuat oleh undang-undang tersendiri. Sampai saat ini belum ada undang-undang tentang penyadapan itu. Yang ada kan undang-undang yang bersyaratkan KPK bisa melakukan penyadapan, BIN bisa melakukan penyadapan, semuanya bisa melakukan penyadapan. Nah, padahal di pasal konstitusi kita itu jelas menyebutkan penyadapan harus diatur oleh undang-undang. Nah, ini periode yang lalu juga gagal kita membuat undang-undang itu sendiri. Yang kedua adalah, kalau lihat tadi Bang Egy menyatakan perkap ini kan ada sejarahnya nih Bang Egy. Kenapa perkap ini muncul? Perkap ini saya tahun 14 2012. Ini hasil dari rapat-rapat kerja kita juga, Komisi 3 pada waktu itu dengan Kapolri. Ya kan? Karena banyak sekali pada waktu itu terjadi kriminalisasi. Jangan kita anggap di Jakarta, di daerah-daerah itu banyak sekali tindakan-tindakan ya, yang seharusnya bukan tindakan pidana. Ya kan, kita lihat ada kasusnya mencuri, ya kan, kokau dan lain sebagainya itu, sehingga dia dikriminalisasi. Nah, oleh karena itu kita minta pada waktu itu dibuatlah aturan supaya mekanisme. Kan di dalam proses BAP itu sendiri kan Pak Arno sekarang kan ada pendampingan, tidak semua gampang orang dijadikan tersangka. Nah, proses ini kan saya lihat ada miss di sini. Nah, kalau kita lihat kasus Habib Rizik ini, saya setuju dengan Bang Ahyar. Ini kasusnya adalah kasus biasa. Banyak kasus seperti ini. Pornografi banyak, Pak. Banyak yang sudah beredar. Dulu ada, saya tidak mau menyebut, Pak. Rekan saya di DPR. Kan ada peristiwa itu pada waktu itu. Melakukan ini di video juga. Ya pelakunya jelas, siapanya jelas, kedudukannya jelas. Tapi nggak diusut sama polisi. Ya. Mungkin pada waktu itu anggota DPR dia ya. Terus sekarang, bukan anggota DPR lagi dia. Ya. Jadi menurut saya ini, ya kenapa tidak digelar perkara juga Pak? Saya kira dibuka lah supaya transparan, supaya masyarakat juga tidak punya prasangka. Sekarang timbul persepsi. Nah, kalau sudah timbul persepsi di masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mas Kiki tadi, ya kan kasus ini ada kasus yang ada melibatkan, ini suka atau tidak suka, Habib ini menjadi suatu sekarang. Suka atau tidak suka kita terhadap Habib Rizik ini, dia menjadi fenomenal. Nah, dia menjadi fenomenal. Kenapa? Karena institusi-institusi baik formal, baik partai politik maupun ormas, dia tidak bisa mengakselerasi, tidak bisa menginginkan kepentingan umat. Nah, muncul yang namanya Habib ini. Suka atau nggak suka. Nah, karena dia menyangkut ada sesuatu, seharusnya menurut saya yang lebih bijak ini, pihak kepolisian menggelar perkara. Tidak ada cara lain. Digelar perkara itu sebagaimana dikemukakan oleh Mas Kiki tadi, diperdebatkan saja. Apakah ini masuk wilayah privat atau tidak? Ini kan menjadi persoalan. Abang kita masuk, kalau sudah dia mentransmisi kepada pihak lain, masuk bukan lagi wilayah privat. Tapi sebagian menyatakan adalah wilayah publik. Nah, itu yang diperdebatkan saja seperti itu. Nah, jadi menurut saya kasus ini memang ya agak susah ini. Ini kan menurut saya kasus Habib Rizik ini dia tidak di ruang hampa. Merupakan kelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Mas Kiki. Banyak kasus-kasus yang mendahului juga sebelumnya seperti itu. Nah, jangan salahkan publik masyarakat bahwa menganggap kasus Habib Rizik ini bernuansa politik. Jangan salahkan jadi akhirnya. Masyarakat bisa berpandangan yang lain dan sebagainya. Karena memang di awal tidak dibuka keterbukaan dalam proses ini sendiri. Nah, kita tinggal tunggu saja nanti kasusnya FH kan sudah berjalan nih. Sebagai kita taat kepada hukum ya, sudah kita ikuti saja kasusnya FH nih. Nanti kita lihat penuntut nih, JPU-nya nih. Apakah kasusnya ini dianggap lengkap, dia masuk langsung P21 diadili, atau kembali lagi? Nah, begitu juga kasusnya Habib Rizik ini sendiri ya. Ini memang menjadi persoalannya tadi yang dikemukakan oleh kawan-kawan lawyernya ini, kok penyebarnya juga belum ditemukan. Saya tidak tahu apakah hoax atau tidak, pernyataannya Humas Polda, sulit menemukan orang yang menyebarkan utama ini. Nah, saya tidak ahli teknologi. Abah dengan sahabat saya ini, apakah betul begitu sulit untuk menemukan orang yang mengunduh itu? Kalau menurut saya, polisi punya instrumen untuk menemukan itu. Teroris aja dia bisa ditemukan, apalagi yang seperti ini.
Nah pertanyaannya, kenapa penyidik tidak menyampaikan langkah-langkah ke arah sana seperti itu? Nah, jadi menurut saya ini akan menjadi perdebatan yang cukup panjang. Ada persoalan gaji, persoalan alat-alat bukti. Jelas saya setuju bahwa soal alat bukti itu harus didapatkan secara sah dan legal. Due proses juga harus dilakukan. Kenapa dulu kita sering mengkritik KPK? Kalau kita bangun, karena proses penyidikan di KPK kita anggap juga tidak melalui due proses upload seperti itu. Dan sama juga kayak penetapan kasusnya Mas Budi Gunawan pada waktu tidak pernah sepanjang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, yang hal-hal seperti ini juga kita harusnya dilakukan hal yang sama seperti itu. Jadi menurut saya Bang Karni, kasus ini kalau mau menjadi fair dan menjadi adil, buka saja, kan tidak terlambat untuk gelar perkara sendiri. Ya buka saja. Kalau ternyata tadi sebagaimana dibukakan juga kita tidak bisa juga memaksakan proses penyidikan itu juga dibuka secara umum juga, tidak bisa juga. Nah tempat pembukaannya itu adalah di gelar perkara. Karena nggak mungkin juga semua apa langkah-langkah yang dilakukan penyidik itu dibuka di publik, juga tidak mungkin, itu melanggar juga prinsip-prinsip due process of law itu sendiri. Jadi tempatnya ada di gelar perkara itu sendiri. Nanti diuji. Nah kalau diuji, kalau memang penyidik ini yakin betul berdasar gelar perkara berdasarkan sebab itu yakin sudah murni, silakan majukan ke penuntut umum. Nanti penuntut umum juga menilai. Kalau penuntut umum juga meyakini, silakan majukan ke pengadilan. Tapi harus melalui tahapan-tahapan itu. Karena menurut saya ini jumping dia. Ini ada proses jumping yang dilakukan. Terima kasih Bang Karni. Baik. Udah puasa 3 tahun, baru muncul lagi. Makanya saya biarin. Sekarang Pak Kombes Argo Yono, mungkin nggak kalau digelar perkara? Itu permintaan pengacara juga. Jadi perlu saya jelaskan di sini Bang Karni ya. Jadi memang tadi sudah sesuai dengan peraturan Kapolri, kita sudah ada manajemen penyidikan. Memang ada gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Di sini gelar perkara biasa itu mulai dari penetapan awal, tengah, nanti akhir ada semuanya. Kemudian adalah untuk perkara khusus itu adalah mengancam kepada negara misalnya seperti itu ya. Artinya yang membuat situasi ini membuat tidak kondusif dari situ. Itu nanti penilaian daripada penyidik yang akan menilai berkaitan dengan pelaksanaan gelar perkara ini. Tapi untuk kasus ini mungkin penilaian penyidik ini adalah yang biasa. Jadi awal, pertengahan, akhir sudah kita lakukan semuanya daripada kasus ini. Demikian Bang ini. Baik. Sekarang saya mau sedikit ngecek sama Pak Abah. Itu susah dapat akun yang mengunggah pertama. Kalau dibilang susah ya enggak, karena yang namanya suatu komunikasi digital, saat sesuatu bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan komputer yang lain, itu semuanya berarti ada akses satu sama lain dan kemudian ada track, ya bisa dilacak, gitu loh. Nah itu akan menjadi susah apabila sekarang ternyata pelakunya itu nggak melakukan akses langsung, tetapi dia pakai muter. Saya nggak pakai bahasa teknis ya biar jadinya masyarakat juga mengerti gitu loh. Jadi kalau seseorang membuat suatu konten itu kemudian dalam mengupdate-nya itu dia nggak langsung mengakses ke server untuk mengupdate, tapi dia putar-putar dulu, maka tentu tim penyidik untuk melacak dia juga harus ikutan muter. Karena dia kayak semacam disasarkan. Tetapi bukan tidak mungkin karena pelakunya apabila dia masih dari Indonesia berarti konten yang ada kan itu saja. Misalnya saya mau lemparkan kacamata ini ke suatu dunia internet dan akses publik. Mau saya lihat belakang manapun kacamata adalah kacamata gitu loh. Kita tinggal melacak ini sumber kacamata awalnya dari mana. Nah kalau dirunut nanti kemudian sampai ke kasus ini, apakah kacamata ini berangkat atau foto ini berangkat dari konten yang dibilang barang sitaan itu, ataukah dari setelah konten ini dikirim kepada nomor tujuan yang dibilang nomornya yang habib gitu ya. Itu nanti bisa dilacak sumbernya dari mana. Pelacakan ini mungkin, tetapi sekarang kita tinggal melihat ya. Dalam menganalisa setelah ketemu, kan kita mesti melakukan pembuktian Pak. Pembuktian memastikan bahwa yang ketemu itu bukan sekedar hanya gambar, bukan hanya sekedar yang mirip, tetapi harus identik antara yang dikirimkan dengan yang diterima. Sehingga dalam setiap pelacakan juga kita harus benar-benar melakukan pemeriksaan. Karena jangan sampai seorang mempunyai aksi itu memeriksanya sebagai asumsi. Kalau dia bilang kayaknya salah, mau siapapun yang memeriksa, dia akan menganggap itu adalah salah. Tetapi kalau dia menganggapnya benar, semua selalu akan menjadi benar. Cuma kalau dia sekarang melihatnya nggak peduli salah, nggak peduli benar, orang telematika nggak harus peduli soal hukumnya, kena juga enggak dan urusan juga enggak, tetapi saat mater itu ada, dia harus bisa membuktikan otentifikasi data ini dan kemudian keakuratan perubahan data dari satu tempat ke tempat lain perpindahannya, itu dia bisa buktikan, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dianalisa yang lebih lanjut. Ya karena orang telematika itu nggak pernah masuk yang namanya alasan, modus, motivasi, itu semuanya nggak masuk. Orang telematika nggak perlu ngomong yang ke sana, dia hanya membantu membuktikan saja gitu loh. Setelah itu kemudian pelacakannya sisa tiga orang hukum yang membuktikannya gitu. Baik Pak. Pemirsa, tidak ada pengkhianatan atau kejahatan yang tidak bisa dilakukan dalam dunia politik. Sebab dunia politik tidak mengenal penghormatan. Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris 1800. Kita lihat sejenak.